Teman jalan, ketemu lagi di jalan-jalan. Sekarang barengan sama Reza di Sastra dan Claudia Carla. Seperti yang kita lihat, kita lagi di Surabaya karena memang kita jalan-jalannya lagi di Jawa Timur nih teman jalan. Nah, kita di sini mau melihat berbagai infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kita pengen tahu juga progresnya dan pastinya manfaatnya untuk masyarakat di sini. Betul banget. Nah, kalau gitu kita langsung aja ke lokasi pertama gimana? Yoi, ikutin kita terus. Jalan-jalan. Let's go. Kar, ini kapan kita sampainya sih? Lah, ini kita udah sampai, Ja. Sampai di mana? Ini kan jalan tol. Iya, ini namanya Jalan Tol Pasuruan Probolinggo. Ini salah satu yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Oh, jadi ini infrastruktur yang bakal mempermudah kita kalau mau wisata di Jawa Timur. Betul banget. Oh, kalau gitu ikutin kita terus ya teman jalan. Jalan-jalan. Go. Teman jalan, Tol Pasuruan Probolinggo atau PASPRO merupakan rangkaian dari tol Trans Jawa yang terbentang dari Cilegon, Banten hingga nantinya sampai di Banyuwangi, Jawa Timur. Tol PASPRO termasuk ke dalam salah satu proyek strategis nasional yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Tol ini mulai dibangun pada 30 Juni 2016 dan telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 10 April 2019. Nah, kita udah sama Pak Priyadi nih, pejabat pembuat komitmen pengadaan tanah Tol Pasuruan Probolinggo. Nah Pak, kalau PASPRO ini sendiri ada terdiri dari berapa seksi Pak? PASPRO itu ada 4 seksi ya. 1, 2, 3 itu dari Grati sampai di Lecos, Probolinggo. Dilanjutkan seksi 4 di Lecos, Probolinggo sampai di Esin Geding. Dan nantinya juga nyambung ke Ruas Probolinggo, Banyuwangi. Itu yang sedang direncanakan juga Pak ya? Sedang pelaksanaan pembebasan lahan untuk yang Ruas Probolinggo, Banyuwangi. 2, 3 alhamdulillah ini sudah operasional sekitar 3 tahun yang lalu. Dan insya Allah kalau seksi 4 ini sudah terbangun sampai di Esin Gending, insya Allah memudahkan transportasi dari Bali maupun dari Banyuwangi langsung masuk di Esin Gending. Wah, pasti banyak banget yang dimudahkan dengan pembangunannya tol dari Pasuruan ke Probolinggo. Iya. Manfaat lainnya apa aja teman jalan? Kita nanti cari tahu lagi ya Carla ya. Iya dong. Makanya tetap di sini di jalan-jalan. Let's go. Wah, emang nyaman banget ya teman jalan. Kalau udah dibangun jalan tol nan mulus bebas hambatan seperti ini, perjalanan jauh lintas kabupaten pun jadi nggak terasa lama. Sekarang ikut kita lagi yuk untuk tanya-tanya lebih lanjut mengenai manfaat dari Tol Pasuruan Probolinggo. Jalan-jalan, let's go! Teman jalan, tadi kan kita udah ngobrol nih gambaran umum tentang tol PASPRO. Sekarang kita udah sama Pak Wahyudi nih Pak. Kita pengen tahu juga manfaatnya. Ya, manfaatnya otomatis memang akan mempercepat dan menambah mobilitas barang dan orang. Kemudian juga menghubungkan destinasi wisata yang mana di Jawa Timur itu ada Bromo, Tengger, Semeru. Itu yang menjadi dari provinsi. Kemudian yang lain tentunya juga mempersingkat waktu tempuh. Itu ya, karena kan biasanya kalau kita belum adanya PASPRO nih Pak, dulu kalau kita mau ke Tengger, ke Bromo, ke Semeru tuh butuh waktu tempuh berapa lama Pak? Ya, kalau dari Surabaya itu ke Bromo 3 jam. 3 jam. Ya, sekarang dengan adanya tol ini dari Surabaya sampai ke pintu tol keluar itu 1,5 jam. Wah, setengahnya sendiri nih lebih cepat. Itu salah satu manfaatnya. Kita berwisata ke Jawa Timur tidak lagi membutuhkan waktu yang lama untuk tiba di destinasi. PASPRO sendiri itu memang masih mengkonstruksi satu seksi lagi, seksi 4. Sekarang proses konstruksi dan itu akan sampai kepada pintu tol Gending yang akan menyambungkan dengan Jalan Nasional Pantura. Jadi nanti dari situ Bondo Banyuwangi lewat Pantura bisa masuk tol PASPRO.
Oh, jadi lebih cepat juga Ya, yang dari arah betul. Banyuwangi atau Bali gitu ya, Betul, mau ya. ke arah Jawa Timur atau mungkin ke Jawa Tengah. Itu dia teman jalan. Road trip jadi lebih menyenangkan, lebih singkat. Dari ujung barat Jawa ke timur Jawa itu Ya. sudah terhubung lewat Ya. tol Trans Jawa ini, Pak ya. Betul. Habis ini kita mau kemana lagi, Ja? Ikutin kita aja terus pokoknya teman jalan. Jalan-jalan. Let's go! Habis panas-panasan, emang paling pas makan kuliner khas Jawa Timur. Ayo, teman jalan, ada yang bisa tebak gak? Kira-kira kita makan apa? Teman jalan, lapar nih kita Lapar. pengen nyobain kuliner khas Surabaya. Nah, yaitu lontong balap. Lontong balap Pak Gendut. Kenapa namanya lontong balap, Carla? Nah, jadi dulu nih, Za, penjualnya itu kalau jalan tuh cepet-cepet biar cepet sampai ke pasar Wonokromo. Oh, balapan. Makanya disebut lontong balap. Itu sejarah namanya ya? Iya, betul. Kalau rasanya gimana, mending kita langsung cobain aja teman jalan. Makan-makan, Let's go! jalan-jalan. Let's go! Lontong balap Pak Gendut sudah ada sejak tahun 1958 teman jalan. Dahulu, usaha kuliner ini digagas oleh ayah dari Pak Gendut yang masih berjualan keliling kampung. Nama Pak Gendut diambil dari julukan yang diberikan oleh pembeli kepada Abdul Rohim alias Pak Gendut itu sendiri teman jalan. Nah, ini Za, nih yang Apaan membedakan itu? lontong balap dari lontong-lontong daerah lainnya. Daging. Bukan, ini namanya lento. Jadi lento ini teman jalan dari kacang merah yang ditumbuk dan digoreng. Nah, ini yang jadi khas juga teman jalan di sini. Kita bisa makan lontong balap ini ditemani sama ini nih, sate kerang. Wah. Enak banget teman jalan. Jos. Kita makan lontong balap, sate kerang, Ditemenin es degan. sama degan. Hmm. Cocok banget. Dari lontong balap ini nih, aku paling suka itu lentonya malah. Lento ya, yang dari kacang merah itu kan, jadi kayak perkedel rasanya ya kan. Terus kuahnya ini tuh juga anget-anget, manis, gurih, enak banget. Hai teman jalan, masih sama Reza dan Carla nih. Kita masih dalam perjalanan melihat berbagai infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jawa Timur. Setelah melihat jalan tol Pasuruan Probolinggo, sekarang kita lanjut mau melihat infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka memenuhi kebutuhan air baku masyarakat di Jawa Timur, khususnya daerah Humbulan dan sekitarnya. Jalan-jalan, Let's go! Air baku atau air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang dibutuhkan secara berkelanjutan, baik dalam lingkup rumah tangga maupun industri. Oleh karena itu, penyediaan air bersih menjadi perhatian khusus setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. pertumbuhan penduduk, perkembangan pembangunan, dan meningkatnya standar kehidupan menyebabkan kebutuhan akan air bersih terus meningkat. Selain itu, lokasi yang jauh dari sumber air dan menurunnya debit air baku yang berasal dari tanah maupun sungai kecil pada musim kemarau menjadikan kualitas layanan penyedia dan pengelola air bersih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus berupaya meningkatkan akses air minum aman bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui peningkatan jaringan layanan air bersih perpipaan sistem penyediaan air minum atau SPAM. Salah satunya ialah SPAM unggulan ini, teman jalan.
Teman jalan, masih bareng Reza Carla dan sekarang kita udah datang di Spam Umbulan atau sistem penyediaan air minum unggulan. Sini kita mau ngapain, Carla? Nah, di sini kita mau keliling-keliling sambil melihat sistem operasi Spam Umbulan ini, Ja. Karena manfaatnya banyak banget buat masyarakat sekitar, teman jalan. Langsung aja ikutin kita yuk, jalan-jalan. Let's go! Sebelum keliling, kita pakai perlengkapan keselamatan dulu ya teman jalan, biar aman. Spam Umbulan dibangun pada tahun 2017 dan telah diresmikan bulan Maret 2021 oleh Presiden Joko Widodo. Pasokan air baku spam ini berasal dari mata air alami yang terletak dekat dari lokasi spam, yaitu mata air umbulan. Airnya bisa dilihat sendiri kan teman jalan, jernih banget. Bahkan airnya udah bisa langsung dikonsumsi loh. Wah, keren banget ya. Nah, air baku dari mata air umbulan tersebut kemudian diambil melalui jaringan pipa untuk ditampung sementara di spam umbulan sebelum disalurkan ke masing-masing reservoir atau tempat penampungan air bersih yang tersebar di 17 lokasi. Puas keliling-keliling spam umbulan. Sekarang kita mau tanya-tanya nih ke salah satu pihak di balik pembangunan spam umbulan. Teman jalan, sekarang kita udah bersama Bapak Reva, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur. Nah, Pak Reva, aku mau tanya-tanya nih, boleh ya? Boleh. Sebenarnya bagaimana sih Pak dan apa latar belakang dibangunnya Spam Umbulan? Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dalam rangka pelayanan air minum di Provinsi Jawa Timur, khususnya ada di 5 wilayah, 2 kota dan 3 kabupaten. Ya, 3 kabupaten ini meliputi Kabupaten Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, dan 2 kota untuk Kota Pasuruan dan Kota Surabaya. Kalau sebelumnya pasokan air minum memang di 5 wilayah ini kurang atau gimana, Pak? Ya, jadi sebenarnya ada target nasional dan PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya memiliki target yaitu salah satunya 100% pelayanan air minum di seluruh Indonesia. Dan Spam Umbulan ini memberikan kontribusi 4.000 liter per detik khusus di wilayah Jawa Timur. Nah Pak, dengan kapasitas 4.000 liter per detik ini nih Pak, bisa memenuhi kebutuhan air minum berapa banyak jiwa sih Pak Reva? Dengan kapasitas sekian tadi bisa memenuhi atau melayani masyarakat sekitar 1,3 juta jiwa. Wah. Dengan total 260.000 sambungan rumah. Dan semua ini tentunya kita lakukan bertahap sampai dengan target kita 2023. Jadi dari 4.000 liter per detik ini kita bagi tahapannya sampai dengan 3 tahun ke depan, dan saat ini kita sudah melakukan penyerapan sebesar 1.932 liter per detik. Sehingga masih ada gap sekitar 1.988 liter per detik. Semoga targetnya lekas tercapai ya Pak. Jadi semakin banyak masyarakat yang bisa menikmati air minum dari Spam Umbulan. Iya dong, sesuai dengan tagline-nya PUPR, Sigap Membangun Negeri. Jalan-jalan, Let's go! Teman jalan, Spam Umbulan ini merupakan salah satu spam terbesar yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan berkolaborasi bersama pihak swasta. Kolaborasi ini merupakan kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU pertama di Indonesia yang membangun fasilitas penyediaan air minum teman jalan. Teman jalan, sekarang Reza sama Carla lagi di Desa Lirboyo, Kabupaten Pasuruan, dan warga di sini salah satunya Pak Basit nih. Kita pengen tahu pengaruhnya atau manfaat dari Spam Umbulan. Iya, jadi manfaat yang Bapak rasakan dari adanya Spam Umbulan gimana nih Pak? Apa aja nih? Tolong diceritain dong ke kita. Enak buat masak. Buat masak enak. Masak, ya. Airnya gimana Pak? Jernih nggak? Jernih. Seger nggak? Segar. Oh, nggak kekurangan lagi nih buat air minum. Aman ya Pak? Untuk kebutuhan sehari-hari tercukupi Pak ya. Bapak Basit sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak ya. Mudah-mudahan manfaatnya terus terasa buat warga sini, buat Bapak Basit sekeluarga kita. Amin. Nah, Zah, kita mau kemana lagi nih? Ikutin aja kita terus pokoknya ya di jalan-jalan. Let's go!
Balik lagi di Jalan-Jalan. Kita masih melihat infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jawa Timur. Sekarang kita mau melihat bendungan yang ada di daerah Pacitan nih teman jalan. Langsung aja yuk, jalan-jalan. Let's go! Teman jalan, masih di jalan-jalan bareng Reza dan Carla. sekarang Carla kita udah ada di Bendungan Tukul. Nih teman jalan, kita penasaran banget progres dari pembangunan Bendungan Tukul yang emang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, oleh karena itu kita mau keliling-keliling nih, Za. Sekaligus kita tanya-tanya juga ke Pak Agus, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Langsung aja kalau gitu teman jalan, ikutin kita ya, jalan-jalan. Let's go! Mohon maaf ganggu nih bapak-bapak, sedang apa Pak? Halo. Ya, lagi pada ngapain Pak? Inilah lagi ngobrol kerjaan. Iya, lagi lihat progresnya. Kan kemarin sudah diresmikan Pak Presiden ya, bulan Februari lah. Sekarang ini kita lihat sekarang ini. Pas banget nih Pak, berarti kita sekalian keliling-keliling boleh Pak? Yuk. Jalan-jalan? Let's go! Bendungan Tukul atau Waduk Tukul berada di Sungai Telu, Desa Karanggede, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan. Waduk ini dibangun dengan tipe urugan random zona inti tegak dengan tinggi puncak 70,3 meter dan panjang 233 meter. Dengan tinggi dan panjang tersebut, Waduk Tukul memiliki kapasitas tampungan total sebesar 8,68 juta meter kubik dengan luas area genangan 44,81 hektar. Kita penasaran nih Pak, sebenarnya Waduk Tukul atau Bendungan Tukul ini progres pengerjaannya ini udah sejauh apa nih Pak? Ya. Oke. Jadi kita sekarang ini di Waduk Tukul ya. Waduk Tukul di Pacitan. Itu sudah diresmikan Presiden kemarin pada bulan Februari. Jadi untuk progresnya saya kira sudah 100% sudah selesai. 100%. Nah, Pak, kan pembangunannya udah 100% nih Pak. Manfaat apa nih Pak yang udah dirasakan masyarakat? Oh iya. Ini Waduk Tukul ini kan direncanakan waduk serbaguna ya, multipurpose, ya, multipurpose dam istilahnya. Jadi untuk irigasi itu bisa mengairi sawah seluas 600 hektar gitu. Dulu di sini sawah-sawah ini yang pola tanamnya padi, palawija, bero. Sekarang setelah adanya Waduk Tukul ini menjadi padi, palawija. Itu jadi bisa meningkatkan indeks pertanaman menjadi 300%. Ya, itu ada satu hal lagi ya. Betul Pak. Untuk layanan air baku. Ini bisa melayani sebesar 300 liter per detik ya. Itu untuk 3 kecamatan, Arjosari, Kebon Agung dan Pacitan. Pak, kalau manfaat wisatanya udah muncul belum Pak? Oh iya, ini kita lihat sendiri. Di sini kan di ketinggian ini ya, Waduk Tukul ini, di mana ada perbukitan gitu. Ini dingin di sini. Nah, ini wisatanya kita harapkan nanti semua bisa mengunjungi Waduk Tukul ini dan kita siapkan situ sentra UMKM gitu. Jadi untuk menjual produk lokal yang di sini apa yang misalkan itu ada yang khas di sini itu batik, jeruk baby. Ya, gitu. Jadi nanti pengunjung bisa ke sini untuk menikmati oleh-oleh gitu ya. Kalau dari segi banjirnya sendiri gimana tuh Pak? Sudah kita buatkan tampungan ini ya. Ini tampungannya 8,68 juta meter kubik ya. Ini untuk mereduksi banjir periode 25. Itu jadi yang banjir yang bisa dikurangi itu sekitar 86, meter kubik ya, sekian meter kubik itu.
Udah banyak sekali ya manfaatnya. Ya. Betul. Nah, Pak, saya dengar juga katanya ada pengelolaan area greenbelt. Oh Pak, iya, di sini. ya kita greenbelt itu apa? Sapu hijau di sekeliling waduk ini ya. Sudah kita tanami ya buah-buahan yang produksi, yang mulai nilai ekonomi ya. Jadi contohnya yang sudah ditanam itu durian, musang, yang hobi durian musangking itu ya. Durian Itu musangking. sudah kita tanam sebanyak 50 pohon ini nanti di sini. 50 pohon Udah ya, tanam. banyak banget. Ya. Nah, kalau panen bisa. Borong kita bawa Terus pulang oleh pohon mangga. Mangga. Itu sudah 200 pohon kita tanam. Terus kemudian jeruk baby pacitan yang khas di sini 400 kita tanam di sekeliling. Jadi nanti di sekeliling waduk ini ada taman buah-buahan. Dan itu melibatkan masyarakat sekitar nggak, Pak? Iya dong, itu nanti pengelolaannya kita serahkan ke pemerintah daerah, nanti yang ngelola, masyarakat dilibatkan untuk. Itu dia manfaatnya dan progresnya dari pembangunan Waduk Tukul ini ya, luar biasa teman jalan. Waduk yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak tahun 2013 ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang bertujuan untuk menambah kapasitas tampungan air di wilayah sekitarnya, sehingga suplai air irigasi akan tetap terjaga. Pembangunan Waduk Tukul merupakan bentuk dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mencapai ketahanan pangan nasional dan penyediaan air baku, khususnya di Kabupaten Pacitan. Letaknya yang berada di ketinggian juga membuat Waduk Tukul berpotensi menjadi sumber pembangkit listrik tenaga mikrohidro sebesar 2 kali 132 kW. Jalan-jalan, let's go! Teman jalan, sekarang kita udah barengan sama Mas Narto dari Desa Tukul, Karanggede. Mas Narto, manfaatnya nih yang Mas Narto rasakan sebagai warga di sini gitu, sudah adanya Waduk Tukul ini apa nih, Mas? Alhamdulillah dengan adanya pembangunan Waduk Tukul ini, masyarakat di sini bisa ada lapangan pekerjaan, terutama dan sekitar sini, Mas ya. Itu. Jadi perekonomian tumbuh juga gara-gara adanya Waduk Tukul ini. Apalagi nanti kalau udah ada pameran UMKM ya, Oh, pasti bener. makin menyerap lagi nih. Wisatawan untuk datang ke sini pastinya ikut tumbuh juga ekonomi warga di sini, Mas ya. Iya. Nah, kalau harapannya Mas Narto sendiri nih dengan adanya Waduk Tukul nih ke depannya bakal gimana nih pengennya? Ya, alhamdulillah warga sini pengennya nanti kalau Waduk Tukul ini sudah jadi, mudah-mudahan nanti warga sini bisa jualan, bisa bantu perekonomian warga sini dan sekitarnya, gitu Mbak harapannya. Ya, jadi sejahtera semuanya Iya, ya. betul. Oke, deh, terima kasih banyak ya Pak Ya, Narto atas sama-sama. waktunya. Usai mengulik Waduk Tukul, sekarang kita mau berkunjung ke salah satu pantai cantik dan unik di Pacitan. Jalan-jalan, let's go! Wey teman jalan, sekarang kita lagi ada di Pantai Banyu Tibo. Banyu Tibo, ini pantai indah banget sih, tapi kenapa namanya Banyu Tibo, Kar? Nah, nama Banyu Tibo ini coba kita telah. Banyu artinya apa, Ja? Banyu artinya air. Betul, Tibo. Enggak tahu. Tibo itu artinya jatuh. Coba disambungin jadi apa? Air yang jatuh jadi ini nih, teman jalan. Ada air yang memang langsung terjun ke pantai. Ya, betul. Makanya namanya Banyu Tibo. Pantai Banyu Tibo berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan memiliki ombak yang cukup besar khas pantai selatan. Selain air terjun, daya tarik pantai ini terletak pada keindahan panoramanya. Warna hijau toska pada air laut dan butiran pasir kecoklatan ditambah dengan suara desiran pasir yang terhempas ombak sukses memanjakan mata dan telinga kita. Bikin betah berlama-lama di sini deh teman jalan. Karena ini tangganya. Kalau kita mau turun ke bawah, nikmatin air terjun dari bawah pakai tangga ini, cuman karena airnya pasang, kayaknya ini tangganya makanya di atas ini. Sedih banget ya, kita nggak bisa berenang-berenang dong. Gak usah sedih, kan masih bisa foto-foto. Kita posting-posting di Instagram aja ya kan? Oke, Jalan-jalan. let's go.
Indahnya Pantai Banyu Tibo menutup perjalanan kita menapaki jejak pembangunan infrastruktur di Jawa Timur yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Rasanya senang sekali bisa melihat pembangunan infrastruktur yang semakin gencar digenjot di berbagai daerah, lengkap dengan cerita bahagia dari masyarakat yang merasakan manfaatnya. Nggak terasa sudah 30 menit kita menemani kamu teman jalan. Kita ketemu lagi minggu depan dengan berbagi cerita dan destinasi seru di berbagai wilayah Indonesia dan mancanegara. Jalan-jalan, let's go!